Hello everyone, balik lagi di channel gue. Dan kali ini gue sempat kehambat beberapa video kemarin. Gue rasa hampir 1 minggu, hampir 2 minggu off dulu sedikit. Gue lagi banyak kerjaan banget di workshop. Dan salah satu alasan gue banyak kerjaan adalah karena teman sahabat gue zaman dulu di sekolah di US, dia datang ke sini pingin punya mobil, impiannya jadi mobil drifting ceritanya gitu. Tapi salah mobilnya ini adalah mobil yang nggak pernah gue buat sebelumnya. Dan mungkin banyak yang lebih pengalaman untuk ngebangun sasis ini. Tapi anyway, teman gue ini tetap mau percayain gue untuk bikin mobilnya. Terus gue bikin sketch draftnya, gue coba untuk cari reference, coba belajar lagi untuk cari angle kitnya, terus untuk sasis geometrinya, dan not bad. Maksudnya mobilnya akhirnya sempat kita bikin roll barnya dan lain-lain. Mobilnya balik lagi ke workshop. Sekarang udah siap assembling mesinnya. Nah, kalau penasaran mobil apa, nanti kita lihat. Sekarang kita jalan-jalan around workshop gue yang kecil ini. Dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel gue supaya kalau kita lagi ada video, kalian bisa dapat centang dan ada notification-nya. Oke, let's go! Ini dia workshop kecil-kecilan. Halo Pak, ada Maul, ada Pak Ito. Ngapain nih Pak Ito nih? Biasa nih, bangun SR lagi kita. Jadi ini ruang mesin gua, ruang mesin yang kecil, custom, ada AC-nya, semua peralatan ada di sini semua ya Pak. Nah, ini Pak Ito lagi ngerakit SR untuk salah satu customer. Terus juga ada ya nih SR lagi, banyak barangnya. Kerkas, tools. Terus juga di sini ada beberapa notes buat ingat. Kadang-kadang kita suka lupa pas saat assembling. Oh, ada 1JZ. Ini 1JZ Pak, 2JZ ya? 2JZ. Buat customer juga sama. Nah, ini dia 180SX yang kemarin kita ada di YouTube. Nah, gue suka taruh tempat-tempatnya itu on a very good position. Jadi kayak misalnya kayak begini-begini, kayak kopel, terus as roda semua. Ini gue taruh very neat supaya nanti kalau kita lagi butuh, nah ketahuan semua butuh-butuhnya apa. Nah, kayak gini-gini kopel. Terus ini beberapa parts untuk ya parts kecil lah yang kadang-kadang kita susah cari, kayak rack steer, terus ada head cover dan lain-lain. Dan ini mobilnya. Jadi ini adalah mobil E36 keluaran tahun 90-an yang ini milik teman gue yang dia mempercayain gue untuk bikin mobil drifting pertama kalinya di 55 Racing. Dan ini di sini gue pasangin mesin RB25 DT. Kenapa kalau banyak nanya kenapa nggak 2JZ, kenapa nggak V8? Mungkin karena yang punya suka dengan suara-suara Nissan Skyline, dan salah satu mesin yang paling affordable di luar dari RB26 adalah RB25 DET. Oke, jadi mobilnya adalah E36 mungkin tahun 90-an ya, 95, 94-an. Basically dari 320, terus di paint semua, dan mesinnya kita pasang RB25 DT. Nah, ini masih pakai mesin yang bukan yang Neo ya, yang masih DT biasa. Terus perubahan dari mesin ini yang kita rubah adalah lumayan cukup banyak. Full mesinnya udah full ported. Terus kalau lihat di sini intake-nya juga kita rubah. Kita coba untuk port dalamannya supaya flow anginnya lebih bagus. Nah, kita tes juga di flow bench mesinnya, terus kita porting polish juga triangle valve. Semua ada di dalam mesin ini fabrikasinya. Jadi kita benar-benar manfaatin potensial inner mesinnya. Jadi kita nggak tambah cam, nggak tambah yang lain, karena mau coba untuk standar tapi tetap responsif.
Kita masuk ke interiornya. Nah di dalam ini sebenarnya konsepnya lebih simple. Gue pingin punya mobil drifting, terutama juga buat ke teman-teman gue, manfaatin sebisa mungkin, bikin serapi mungkin. Kayak mulai dari roll barnya, terus gue lebih agak OCD dengan seperti las-lasannya. Nih las-lasannya seperti ini, gue cukup OCD karena gue bisa ngelihat kalau mobil las-lasannya bagus, biasanya estetikanya juga dapat. Terus dashboard kita pakai yang ini, dashboardnya pakai cetakan fiber, bukan karbon tapi fiber, tapi dia kayak semi komposit begitu, jadi cukup kuat. Nah yang uniknya dari fiber ini adalah fibernya cetakan dari dashboard asli tapi masih kelihatan kulit jeruknya, jadi kayak dashboard beneran. Nah ini dashboard masih hitam plain, belum ada tombol-tombolan, jadi mungkin kita akan pasang-pasang tombol-tombolan di sini. Terus kayak roll barnya juga, ini roll barnya sebenarnya custom gue desain untuk yang punya mobil. Agak ribet sebenarnya kalau dilihat dari roll barnya, karena gue setiap mobil drifting menurut gue safety adalah nomor satu ya. Jadi semua ukurannya juga beda-beda, misalnya dari pilar A, pilar B, ini misalnya A, B, C mungkin sama, A, B ke C agak beda. Kalau dari B ke A, B ke A nya ini mungkin sama nih. Terus atasnya gue suka agak banyak dikit supaya satu ya cek safety, dan ini juga ukurannya beda-beda nih, ini beda lagi. Nah jadi roll barnya banyak, kesannya banyak banget besi palang-palangnya, tapi karena kita mainin beberapa ukuran jadi kesannya mobil lega banget di dalam cabinnya. Nah sekarang gue udah ada di kabin mobilnya. Ini belum ada joknya, gue nyender di bawah. Jadi menurut gue roll bar adalah satu investment. Saat lu bikin mobil balap, usahakan roll bar sebagus mungkin. Nah mungkin ada yang terlalu sepele, kita pakai roll bar yang murah-murah aja, toh mobil balap doang gitu. Nah balik lagi ke konsep desain awal, tergantung lagi, balik lagi sama yang bikinnya. Kalau rata-rata yang gue tawarin ke anak-anak di sini adalah ketika kita bikin mobil, make sure mobil itu bisa bertahan sekitar sampai 10-15 tahun ke depan. Karena pengalaman gue kayak S15 gue itu roll bar dibuat tahun 2010, dan sekarang 2021 mobilnya masih dengan roll bar yang sama dan masih qualified untuk event-event lokal ataupun internasional gitu. Dan tidak ada struktur yang berubah atau ada rust, karena emang benar-benar dibangun dengan benar di awal. Nah salah satu contoh yang ada gue tawarin ke salah satu teman gue adalah, ini adalah salah satu contoh roll bar yang proper, karena tidak cuma sekedar roll bar tapi dari bahannya, terus juga dari beberapa ukurannya. Contoh misalnya dari pilar ini dan ini itu udah beda ukuran, dan pilar A, B, C juga ukurannya beda. Supaya apa? Walaupun ukurannya beda, ukurannya bisa beda, tapi karena roll bar ini kan banyak banget nih besi malang melintangnya, di dalam mobil itu tetap lega gitu. Jadi mobil tetap kelihatannya nyaman. Mobil kita ngelihat fitment dari gap antara wall mobil dengan si pipanya tuh pas. Jadi mobil estetiknya tuh enak banget dilihat. Dan bagian belakang mobilnya udah dicop, udah dipotong bagiannya. Kan tadi aslinya ada kayak bagian dari bodinya ya. Nah bodi udah dicop, jadi supaya kalau knalpot kita mau pasang di sini nggak ada halangan. Terus juga kalau kita mau pasang fuel system ada di sini, kita tinggal bolt aja ke bawah, jadi kuat. Kita bisa placement boltnya juga bisa di mana-mana aja. Dan balik lagi ke roll barnya, tadi roll barnya dari pilar B ke belakang dia nembus. Nah dan di sini nih BMW ini selalu punya selalu lemah nih di bagian shock tower belakang. Jadi gue pingin mobilnya agak stiff tapi juga tetap on point. Kalau mobilnya juga nggak terlalu kaku banget. Jadi di bagian shock tower ini harus di reinforce karena BMW sangat lemah. Beberapa BMW yang gue tahu di sini suka selalu selalu rust atau nggak selalu kebuka gitu. Karena bagiannya tipis banget. Lalu di belakangnya gue kasih bar sedikit nih, bar malang begini nih. Ini cuma untuk menguatkan rigiditas dari mobilnya. Oke. Lalu di shock depan pakai custom ISC, bukan custom sini ISC. Shocknya pakai ISC biasa, tapi di knuckle-nya gue ada custom dikit. Nah,
bagian sini. Ini dia harusnya lurus, tapi gue coba untuk bengkokin ini. Nah ini ada referensi dari beberapa teman gue juga untuk bikin custom knuckle seperti ini di BMW. Ulasan yang kemarin gue pakai sih not bad dari yang awal ya, dari sebelumnya ya. Jadi lebih menurut gue angle-nya cukup besar, tapi masih banyak development lagi di bagian sektor kaki-kaki sini. Karena ini kan posisinya beda kayak misalnya mobil-mobil Nissan ya. Nah ini dia ada steering racknya di depan, sedangkan kalau biasa kita ngerjain Nissan ada di belakang. Terus karena ini armnya standar, gue butuh agak lengthnya lebih banyak, tapi nggak boleh terlalu banyak. Jadi mungkin gue tambah add up sekitar ada 2 sentian besi untuk ngemanjangin arm standarnya. Jadi ketika kita ngukur dari sini, nah ini masih banyak play. Dan mungkin ini chambernya sekitar 5 atau 6. Nah jadi ketika kita tegakin lagi, nah mungkin masih bisa sekitar 3. Jadi ketika dia posisi paling tegak, si chamber ini nggak terlalu banyak mainnya gitu. Maksudnya negatifnya nggak terlalu banyak. Jadi kita masih banyak adjustment di chamber depan. Oke, itu semua tentang mobil gue yang tadi gue lagi bikin. So keep update di Instagram gue dan juga keep update di YouTube gue, dan jangan lupa subscribe di YouTube channel gue supaya kalian bisa dapat video-video menarik berikutnya. Oke, see you, bye bye.